Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Luo berasal dari daratan Cina telah menikah dengan pria Taiwan yang bernama Chen Chaifu. Chen Chaifu, dia berusia 39 tahun saat kejadian di tahun 2013 dan Luo, dia berusia 27 tahun. Luo merasa sangat bangga telah menikah dengan suaminya, apalagi setelah dia pindah ke Taiwan, suaminya selalu memanjakannya di rumah. Luo mengatakan kepada keluarga dan teman-temannya bahwa selama dia tinggal di apartemen tersebut, suaminya tidak pernah mengizinkan dirinya ke dapur. Apapun yang dia butuhkan, suaminya akan selalu ada untuknya, bahkan suaminya yang memasak setiap hari untuk mereka. Suatu hari Luo merasa sangat haus dan dia akan pergi ke dapur untuk mengambil air. Namun ketika suaminya mengetahui Luo pergi ke dapur, dia langsung menghalanginya dan di sana dia mengatakan bahwa dia akan mengambilkan air untuknya. Chen Chaifu selalu menyuruh Luo untuk menunggu di ruang makan saat dia memasak karena dia benar-benar melarang Luo untuk memasuki area dapur dengan alasan dia tidak mau diganggu saat memasak. Suatu hari ketika Chen Chaifu keluar bekerja, Luo merasa lapar dan dengan rasa penasaran dia mencari makanan di dapur. Sesampainya di sana Luo membuka lemari kulkas dan berharap ada makanan siap saji yang bisa dia nikmati. Ketika Luo membuka freezer, dia melihat ada wanita yang sedang memandangnya dari dalam freezer tersebut dan ternyata di sana terdapat kepala seorang wanita yang telah membeku. Wanita itu memiliki rambut yang panjang, matanya terbuka lebar, dan sedang memandang dirinya. Luo seketika sangat syok dan merasa ketakutan dengan apa yang dia temukan di dalam freezer. Dia ingin sekali meninggalkan apartemen tersebut, namun dia pikir jika dia meninggalkan suaminya hari itu, kemungkinan suaminya akan mencarinya di Cina dan berbuat yang tidak baik kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. Karena Luo sudah tahu apa yang dia sembunyikan di dalam freezer. Luo berusaha menahan dirinya selama 3 minggu untuk mencari alasan agar dia bisa keluar dari apartemen tersebut. Luo pun berpura-pura tidak tahu apa yang ada di dalam kulkas dan dia berusaha menahan rasa takutnya. Setelah 3 minggu, Luo mengatakan kepada suaminya bahwa neneknya di Cina meninggal dunia dan dia harus menghadiri pemakamannya. Maka suaminya pun mengizinkan dirinya kembali ke Cina tanpa ada rasa curiga. Di Taiwan terdapat sebuah tempel tua yang bernama Tempel Mazu dan tempel tersebut terletak di wilayah New Taipei City. Pada bulan Maret di tahun 2013, petugas kebersihan tempel, yaitu seorang wanita, dia lari ke dalam tempel dengan rambut lusuh dan rasa ketakutan dan dia berdoa di sana. Wanita itu berdoa dengan suara yang sangat keras hingga mengganggu suasana hening di dalam tempel, namun tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut. Setelah berdoa, wanita itu meninggalkan tempel dan dia menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi, wanita itu mengatakan dengan sangat tergesa-gesa bahwa dia adalah petugas kebersihan yang ada di Tempel Mazu dan saat dia sedang membersihkan toilet yang berjarak sekitar 200 meter dari tempel, dia menemukan bungkusan plastik. Dia sangka ada seseorang yang sengaja meninggalkan bungkusan tersebut atau lupa membuangnya ke tempat sampah. Maka dia mengambil bungkusan plastik tersebut dan dia buka, namun ternyata di sana ada kepala manusia yang sudah kering dalam bungkusan plastik berlapiskan garam dan juga kain. Di saat yang sama, polisi itu menerima telepon dari kantor polisi yang berjarak 3 jam dari tempat tersebut dan mereka mendapat surat untuk menyampaikan kepadanya. Di surat tersebut, seseorang menyuruh pihak kepolisian yang ada di Sanchong untuk mengecek ke toilet laki-laki yang ada di Tempel Mazu.
Karena di sana dia telah meletakkan jasad seorang wanita yang bernama Chen Wanting, dan di surat itu pelaku juga meminta kepada petugas kepolisian untuk menguburkan jasad tersebut karena dia tidak bisa melakukan semua itu. Pihak kepolisian langsung meluncur ke Tempel Masu untuk melihat kebenaran dari informasi tersebut. Di sana mereka menemukan kepala manusia yang dibungkus oleh 7 lapis plastik dan kain. Keadaan kepala korban sudah kering dan juga membusuk, dan di sana terdapat secari kertas yang mengatakan bahwa identitas wanita tersebut adalah Chen Wanting. Polisi mencari siapa pelaku dari pembuangan kepala korban dan mencari di mana sisa tubuh korban. Detektif menemukan di mana Chen Wanting tinggal, yaitu di sebuah apartemen. Awalnya tetangganya semua tidak tahu siapa Chen Wanting, namun setelah penyidik menunjukkan foto korban, mereka baru tahu siapa wanita tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka mengenal korban dengan nama julukan sebagai Ahui, dan Ahui menurut mereka dia sering berjalan di jalan menggunakan baju tidur. Ahui sepertinya memiliki masalah mental, namun lebih jelasnya mereka kurang tahu apa yang terjadi kepada korban. Mereka lebih membela kakak laki-lakinya dengan mengatakan bahwa pria tersebut telah merawat korban selama ini. Chen Wanting, dia lahir pada tahun 1976, di mana dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Keluarganya itu pun memiliki masalah ekonomi, dan ketika Chen Wanting remaja, ayahnya meninggal akibat alkohol. Ibunya membesarkan ke-6 anaknya sendirian, dan Chen Wanting diketahui adalah gadis tercantik di sekolahnya. Chen Wanting, dia suka menghabiskan waktu remajanya dengan minum dan mengenal obat-obatan daripada fokus belajar. Akibat dari semua itu, dia pun keluar dari sekolahnya dan menikah di usia 18 tahun. Chen Wanting menikah dengan cinta pertamanya, dan dari pernikahan itu mereka memiliki seorang anak laki-laki. Masalahnya di Taiwan setiap pria diharuskan bertugas di militer kurang lebih 1 tahun, maka suaminya yang juga berusia 18 tahun dia harus masuk militer. Chen Wanting berusaha menjadi ibu yang baik untuk anaknya dan juga dengan setia menunggu suaminya. Chen Wanting menandai kalender dan menghitung hari untuk melihat suaminya kembali. Suatu hari dia mendapat surat dari suaminya yang mengatakan bahwa keluarganya tidak setuju jika dia menikah muda, apalagi sudah memiliki anak. Maka pria itu mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dari dalam surat, dan sejak saat itu mereka hilang kontak dan tidak tahu di mana keberadaan suaminya. Chen Wanting sangat syok membaca surat tersebut dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya. Chen Wanting hilang harapan untuk membangun rumah tangga seperti yang dia impikan dan tidak memiliki penyemangat hidup untuk dia bertahan. Suatu hari ketika Chen Wanting berusia 22 tahun, dia tidak bisa lagi melihat wajah anaknya karena wajah anak tersebut sangat mirip dengan mantan suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa anaknya itu ke rumah saudaranya dan meninggalkan anak itu di sana, lalu dia memulai kehidupan barunya. Chen Wanting merubah dirinya dengan memakai make up yang tebal dan berjalan di jalan tanpa tujuan. Selama berbulan-bulan, ibunya berusaha membantunya dengan mengirimkan uang agar dia bisa hidup bertahan di kota. Chen Wanting tidak memiliki pekerjaan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Suatu hari dia memilih untuk minum dan memakai obat-obatan dan kembali seperti sebelum dia menikah. Dari sana dia mulai menjadi sex worker untuk mencari uang, dan Chen Wanting memasang tarif yang berbeda, di mana jika seseorang hanya ingin memegang buah dadanya, dia menargetkan $8. Jika pelanggannya ingin melakukan hubungan, maka dia harus membayar $80. Namun suatu hari, wanita itu sangat membutuhkan uang, maka dia menawarkan dirinya kepada kliennya untuk memakai seperti yang dia suka hanya dengan bayaran $8. Karena kebanyakan kliennya tidak mau membayar hotel, maka Chen Wanting membawa mereka pulang ke rumah. Walaupun begitu, kebanyakan dari kliennya setelah melakukan hubungan, mereka masih tidak mau membayarnya penuh.
Di apartemen itu tetangganya juga sering mendengar pertengkaran Chen Wanting dengan para kliennya karena kliennya tidak mau membayar. Chen Wanting menjadi sangat depresi, merasa dia sangat terhina, tidak dihargai, dan akhirnya dia membutuhkan alkohol lebih untuk mengurangi rasa sedihnya. Penyidik menemukan 2 cairan pria yang berbeda dari dalam kain yang digunakan pelaku untuk membungkus kepala korban, dan dari sana penyidik menduga bahwa pelaku dari pembunuhan Chen Wanting adalah kliennya sendiri. Penyidik menemukan beberapa rekaman CCTV seorang pria menenteng plastik menuju ke tempel Mazu, namun pria tersebut menutup semua wajahnya dengan kain dan tidak dapat dikenali lagi. Dari cairan pria di kain, penyidik menemukan seorang sopir taksi, yaitu salah satu klien korban, namun menurut sopir tersebut, dia tidak tahu jika korban sudah meninggal. Dan dia juga membuktikan bahwa pria yang menenteng plastik itu bukanlah dirinya. Penyidik menelusuri lagi identitas korban dan ternyata korban telah merubah namanya semenjak dia berpisah dengan mantan suaminya. Menurut ramalan di Taiwan, korban akan terus menderita dengan nama aslinya itu, maka dia harus mengubah namanya dengan nama baru agar mendapat keberuntungan. Korban telah mengubah namanya dari Chen Suhui menjadi Chen Wanting, dan surat yang ditinggalkan di dalam plastik, pelaku menuliskan nama korban sebagai Chen Wanting. Diketahui Chen Wanting, dia hanya mengatakan nama barunya tersebut kepada orang-orang terdekatnya saja. Penyidik baru menyadari karena tidak satupun tetangganya atau kliennya tahu nama baru korban tersebut. Maka sudah pasti jika pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan korban. Penyidik kembali lagi ke area di mana korban tinggal dan tetangganya mengatakan bahwa terdapat rumors bahwa korban sering tidur bersama dengan kakaknya untuk mendapat uang tambahan. Penyidik pun mencari informasi lebih dalam tentang kakak Chen Wanting, yaitu pria yang bernama Chen Chaifu. Tetangga lain mengatakan bahwa suatu hari dia mendengar suara berisik mesin penggilas daging di apartemen Chen Chaifu selama berhari-hari. Tetangga di sebelah Chen Chaifu mengatakan bahwa dia mendengar suara seseorang sedang memotong sesuatu yang keras dari dalam apartemen Chen Chaifu. Namun dia tidak menduga hal itu mencurigakan karena yang dia tahu Chen Chaifu adalah seorang koki yang memasak berbagai olahan daging. Menurut mereka, semua itu terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, di mana Chen Wanting tidak lagi terlihat di jalan seperti biasanya. Polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban adalah kakak kandungnya sendiri. Kemungkinan dia telah menggilas tubuh korban lalu membuangnya ke toilet atau ke dalam saluran air. Penyidik membawa tim untuk membongkar septic tank juga pipa saluran air di apartemen tersebut untuk mencari bukti kejahatan Chen Chaifu. Namun upaya penyidik dan polisi tidak membuahkan hasil karena di sana tidak mereka temukan sisa tubuh korban. Penyidik menemukan beberapa pisau potong di apartemen Chen Chaifu dan pihak forensik menemukan sisa tubuh korban di slow cooker di dalam beberapa panci dan juga terdapat cairan merah di pisau. Penyidik meyakini pelaku membunuh adik kandungnya, memutilasinya, dan juga memasak korban di apartemen tersebut. Dari hasil otopsi menyatakan bahwa kematian korban diakibatkan karena korban kehabisan oksigen. Sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana sisa tubuh korban, apakah telah dikonsumsi oleh pelaku atau dia masak dan dia berikan kepada orang lain. Ibu korban yang telah melaporkan anaknya hilang sejak bulan Desember di tahun 2012, dia tidak pernah mengira bahwa anak laki-lakinya itu telah membunuhnya dan juga telah memutilasinya. Ibunya tidak pernah mengira jika anak laki-lakinya berani melakukan kejahatan sekejam itu karena yang dia tahu hanya Chen Chaifu yang mau peduli dan mau membantu menjaga adiknya. Penyidik menemukan rekaman kamera dari dekat tempel di mana seorang pria berjaket dan juga memakai rambut palsu berjalan dan menenteng plastik ke area di dekat toilet. Ibu korban sangat tahu ciri anak laki-lakinya itu dan dia yakin pria tersebut adalah anaknya.
Namun dia masih yakin jika anak laki-lakinya itu adalah pria yang baik-baik. Penyidik juga mendapat informasi bahwa uang bulanan yang diberikan ibunya kepada korban melalui kakaknya ternyata dibuat kakaknya untuk memperdaya adiknya. Bukan hanya itu, adiknya juga dipekerjakan sebagai seorang pelacur di kota selama kurang lebih 14 tahun. Setelah capek dengan kehidupan lamanya, Chen Chai-fu menginginkan kehidupan yang baru. Dia ingin membangun sebuah keluarga, namun masalahnya adiknya masih sering membawa pulang kliennya ke dalam apartemen. Dan itu sangat tidak mungkin jika dia akan membawa istrinya pulang ke apartemen dengan kondisi adiknya seperti itu. Chen Chai-fu mengenal seorang wanita dari internet yang bernama Luo, dan Luo berasal dari wilayah Fujian di Cina. Tanpa adanya basa-basi, Chen Chai-fu langsung mengajak Luo untuk menikah, dan karena di Cina memiliki budaya bahwa pria harus memberikan seserahan sebelum menikah, Chen Chai-fu menjanjikan mahar sebesar $35.000. Orang tua Luo sebenarnya tidak pernah menargetkan mahar tersebut, namun mereka mengatakan bahwa anaknya pindah ke negara Taiwan, mereka sudah sangat bahagia karena kemungkinan di sana dia akan mendapat kesempatan untuk bekerja. Chen Chai-fu tetap akan memberikan mahar tersebut walaupun dia belum tahu dari mana dia bisa mendapat uang tersebut. Chen Chai-fu sebelum istrinya pindah ke Taiwan, dia harus menggunakan adiknya sekali lagi sebelum akhirnya dia menghilang. Ternyata, Chen Chai-fu di tahun 2011 telah memberikan asuransi jiwa untuk adiknya 2 tahun sebelum dia membunuhnya. Dia tahu cara mengaplikasikan asuransi tersebut karena dia pernah bekerja di sebuah kantor asuransi. Dari asuransi jiwa tersebut, jika Chen Wanting meninggal, maka dia akan mendapat uang sebesar $250.000. Inilah rencana jenius pelaku untuk menyingkirkan korban dan mengambil keuntungan darinya. Setelah dia membunuh adiknya, dia sengaja menulis secari kertas di dalam plastik tersebut yang mengatakan tentang identitas korban. Dia juga sengaja meletakkan kepala itu di toilet tempel agar keberadaan korban segera ditemukan. Semua itu dia lakukan agar kematian adiknya segera terkonfirmasi di database pemerintah. Karena jika adiknya hanya dinyatakan hilang, maka dia harus menunggu selama 7 tahun untuk bisa mencairkan uang asuransinya. Chen Chai-fu juga sengaja membuang kepala korban setelah 3 bulan adiknya dinyatakan hilang karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan sisa tubuh korban. Dan dia menyisakan kepala korban agar dia bisa mendapat uang asuransi. Penyidik mencari keberadaan Luo di kampung halamannya untuk mencari informasi tentang siapa Chen Chai-fu dan adiknya. Luo masih terlihat sangat trauma, namun penyidik meyakinkan bahwa suaminya sudah di dalam penjara dan tidak akan menyakitinya. Di sana Luo mulai menceritakan bagaimana dia melihat kepala manusia di dalam freezer apartemen tersebut. Menurut Luo, dia dan suaminya memiliki hubungan yang baik. Namun setelah mereka menikah, suaminya mengatakan bahwa dia telah membelinya dengan mahar yang sangat mahal, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau. Suaminya juga pernah menceritakan tentang adiknya yang memiliki kelainan mental dan juga berperilaku sangat buruk. Namun suaminya menjelaskan bahwa kini adiknya telah pergi dan tidak akan kembali ke apartemen tersebut. Ketika Luo menanyakan apakah dia telah melaporkan ke polisi tentang adiknya yang pergi itu, namun suaminya mengatakan bahwa adiknya tidak penting untuknya dan hanya menambah beban dalam hidupnya. Luo juga mengatakan bahwa setelah dia menemukan kepala adiknya di freezer, dia baru menyadari bahwa suaminya juga akan melakukan hal yang sama kepadanya. Karena setelah dia tiba di negara Taiwan, suaminya langsung membawanya ke kantor asuransi jiwa dan dia berusaha membelikan asuransi jiwa untuknya. Pihak asuransi mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena Luo belum memiliki residen di Taiwan. Suaminya sangat kecewa dengan jawaban tersebut dan dari situ Luo tahu bahwa suatu yang bahaya sedang mengancam dirinya. Ketika penyidik menangkap pelaku sepertinya sangat ketakutan dan tidak melakukan suatu perlawanan.
Bahkan di sepanjang perjalanan, dia terlihat sangat lemas dan juga kencing di celananya sendiri. Penyidik mengira bahwa dia akan mendapat pengakuan secara cepat dari pelaku terhadap korban, namun sesampainya di ruang interogasi, Chen Chai-fu berdiri tegak dan menyangkal semua tuduhan penyidik. Ternyata, Chen Chai-fu beberapa bulan sebelum kejadian, dia telah mendatangi klinik psikiater dan di sana dia meminta kepada dokter untuk mendiagnosis dirinya memiliki penyakit mental. Diduga saat dia tertangkap polisi, dia berakting seperti dia tidak berdaya agar media menduga bahwa dia benar-benar memiliki gangguan mental dan mencari belas kasihan. Dari kamera CCTV, penyidik menemukan pelaku selama 2 hari setelah dia meletakkan kepala korban. Dia terlihat sangat bingung karena di sana dia belum mendapat berita tentang penemuan kepala adiknya. Chen Chai-fu sangat khawatir jika kepala adiknya tidak bisa ditemukan atau dibuang begitu saja ke tong sampah, karena jika itu terjadi, dia tidak bisa mendapatkan uang asuransi. Dia berusaha menghubungi kantor polisi lain dan melakukan berbagai cara agar polisi segera menemukan kepala adiknya. Hingga akhirnya Chen Chai-fu mendengar berita penemuan kepala adiknya tersiar di berita televisi. Setelah penemuan kepala adiknya, Chen Chai-fu mendatangi kantor asuransi dan mengambil uang asuransi adiknya. Dengan berbagai bukti dan saksi, akhirnya penyidik berhasil membawa pelaku ke persidangan. Di persidangan ibu korban sekaligus ibu pelaku, dia menghalangi jaksa untuk menyatakan Chen Chai-fu bersalah. Di sana ibunya mengatakan bahwa Chen Chai-fu memang memiliki gangguan penyakit mental karena kondisi dan situasi keluarganya sejak anak itu kecil. Ibunya juga memohon kepada hakim agar tidak memberikan hukuman mati kepada Chen Chai-fu walaupun dia telah mengakhiri anak perempuannya. Hakim menyatakan Chen Chai-fu bersalah dan akhirnya dia dihukum seumur hidup. Pelaku lolos dari hukuman mati hanya karena permintaan dari ibu kandungnya. Terdapat banyak kritik dari masyarakat atas keputusan hakim tersebut karena menurut mereka seharusnya hakim tidak mendengarkan apa kata ibunya dan menjatuhi hukuman mati kepada pelaku karena bagaimanapun pelaku telah menyiksa korban untuk bekerja sebagai pelacur selama lebih dari 1 dekade. Dan juga pelaku telah membunuh korban dengan cara yang sangat tragis. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.